Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dulu ya. Gimana kabarnya adik-adik? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga asupan gizi. Kenalkan diri dulu, saya Amalia Rizky Nafisah dari Universitas Ahmad Dahlan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2018. Kali ini kita akan belajar tema 2 Udara Bersih bagi Kesehatan kelas 5, subtema 1 Cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, adik-adik tahu tidak? Manusia bernafas menggunakan apa? Ya, benar. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Untuk itu, kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru dengan cara menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Udara yang dihirup berupa oksigen atau O2 yang akan mengalami pertukaran dengan CO2 atau karbon dioksida di dalam paru-paru. Pernapasan pada manusia dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Yang pertama, udara akan masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut kasar, sel golbet, dan ruang nasal. Yang pertama, rambut kasar. Apa sih fungsi dari rambut kasar itu? Rambut kasar itu berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang terkandung di dalam oksigen. Yang kedua, terdapat sel golbet. Apa sih sel golbet itu? Sel golbet berfungsi untuk penghasil lendir, menyaring kotoran, kemudian melekatkan kotoran pada rambut hidung dan mengatur suhu udara pernapasan. Yang ketiga, terdapat ruang nasal. Apa sih fungsi dari ruang nasal? Ruang nasal itu berfungsi untuk menghangatkan udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Setelah udara masuk ke dalam rongga hidung, selanjutnya udara atau oksigen tersebut akan masuk ke dalam faring. Faring disebut juga dengan peka. Nah, faring ini merupakan daerah pertemuan antara saluran respirasi atau pernafasan, respirasi disebut juga dengan pernafasan, dan pencernaan. Di faring ini terdapat klep epiglotis. Klep epiglotis itu berfungsi untuk mencegah makanan agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya setelah tadi masuk ke dalam faring ya, dari rongga hidung kemudian ke faring, selanjutnya adalah laring. Laring disebut juga dengan pangkal batang tenggorokan. Nah, di dalam laring ini terdapat pita suara. Selanjutnya, setelah dari laring, oksigen atau udara akan masuk ke dalam trakea. Trakea disebut juga dengan batang tenggorokan. Nah, trakea ini memiliki bentuk seperti gelang-gelang atau cincin. Nah, di dalam trakea itu terdapat sel golbet juga. Sel golbet itu berfungsi untuk apa saja? Ya, salah satunya adalah penghasil lendir. Nah, di dalam batang tenggorokan atau trakea ini, sel golbet juga menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada di dalam udara. Disaring, tetapi masih ada kotoran-kotoran yang ikut masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga disaring lagi melalui trakea. Selanjutnya, setelah melalui trakea adalah memasuki bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Nah, bronkus akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkiolus antara paru-paru kanan dengan paru-paru kiri memiliki jumlah yang berbeda. Paru-paru kanan terdapat 3 bronkiolus. Paru-paru kiri terdapat 2 bronkiolus. Nah, bronkiolus bercabang lagi menjadi alveolus. Alveolus disebut juga dengan gelembung udara. Nah, di dalam alveolus ini
terjadi pertukaran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida. Kita ulangi sekali lagi. Pernapasan manusia yang pertama melalui rongga hidung, yang kedua melalui faring, yang ketiga melalui laring, yang keempat melalui trakea, kemudian bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Selanjutnya, adik-adik diminta untuk membuat buklet sederhana mengenai sistem pernapasan pada manusia. Contoh buklet sederhana bisa dilihat dari gambar tersebut ya. Atau adik-adik bisa mencari sendiri melalui internet maupun video dari YouTube. Jangan lupa, buklet ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.